Nah, topik kedua adalah sesudah persekutuan berjalan ya. Sesudah persekutuan berjalan, nanti hasilnya adalah laba atau rugi gitu ya. Laba atau rugi. Nah, ini tidak ada proses bagaimana kita mencatat pendapatan, bagaimana mencatat beban begitu ya. Itu dianggap sudah tahu semua, sama semua dengan perusahaan perseorangan. Jadi saya sekedar mereview, kalau ada beban kita catat expense gitu ya. Ada cash, ada pada utang gitu ya. Jadi bebannya di debit gitu kan. Ada pendapatan di debit apa di kredit? Kredit gitu ya, di kredit. Nah, nanti di akhir tahun ada namanya laba ya, laba bersih atau laba atau rugi bersih. Itu ada di mana? Di akun apa? Income summary. Income summary ya. Jadi akun income summary itu terjadi pada saat closing ya kan. Jadi beban yang di debit, pendapatan yang di kredit itu ditutup ya. Nah, jadi sekarang kalau pendapatan lebih besar dari beban, income summary kredit lebih besar atau lebih kecil dari income summary debit? Lebih besar. Lebih besar ya, income summary kredit lebih besar gitu ya. Nah, supaya income summary-nya ditutup berarti income summary-nya di debit sekarang kan ya. Nah, jadi ini langsung ke cerita income summary di debit gitu ya, supaya income summary-nya jadi 0 gitu ya. Berarti dia posisi laba apa rugi? Laba. Laba ya, laba ya. Jadi income summary-nya di debit berarti laba ini ya. Nah, jadi cerita sudah tentang laba ya. Nah, persekutuan ini mendapat laba 150.000. Nah, tapi kalau sekarang yang punya itu tidak hanya satu orang ya. Nah, berarti harus ada namanya ketentuan pembagian laba. Ketentuan pembagian laba ini ada 3 alternatif ya. Ini alternatif pertama seperti yang dijelaskan di sini, yaitu laba dibagi pertama memperhitungkan namanya allowance untuk menghargai perbedaan waktu yang didedikasikan setiap sekutu, setiap master. Nah, itu disebut monthly allowance ya. Misalnya di sini Stun memperoleh 5.000 setiap bulan. Mil memperoleh 4.000 setiap bulan. Kenapa Stun 5.000, Mil 4.000 ya? Karena dianggap Stun mendedikasikan waktunya lebih banyak dibandingkan dengan Mil ya. Dia atau beban kerjanya lebih besar daripada Mil, maka dia dapat monthly allowance atau salary allowance ya 5.000. Mil hanya 4.000. Nah, totalnya 60 dan 48.000. Berarti total 108. Nah, kemudian sisanya baru kita hitung ya, karena labanya 150, sisanya 150 dikurangi 108. Jadi kira-kira kalau prosesnya kan, satu ini dihitung dulu ya, 60 ini 40 ya. Kemudian ditotalkan 108, 2 ya. Ketiga apa? Labanya berapa? 150. 150 berarti keempat kita baru tahu apa? Sisa ya, sisa yang belum dibagi. Nah, tinggal dibagi 2. Ini kelima terakhir ya. Nah, baru kita dapat informasi 81 untuk Stun dan 69 untuk Mil ya. Itu pasti jumlahnya 150.000. Ya, tadi yang sudah kita bahas. Jadi income summary dibagi kepada para partner ya. Nah, tapi ini masih dianggap kurang adil ya. Mungkin di akte persekutuan ada lagi yang menambahkan. Tidak hanya mempertimbangkan waktu yang dikontribusikan oleh masing-masing partner, tetapi juga mempertimbangkan interest of 12% ya, on each partner's capital balance on January 1. Jadi kita melihat juga nih, kalau cuma ngasih saya waktunya memang sedikit gitu ya, Mil misalnya. Tapi saya modalnya kan banyak gitu ya. Nah, berarti harus mempertimbangkan juga modal yang di-storekan. Nah, ini modalnya berdasarkan modal awal tahun. Nah, misalkan berarti ada tambahan berdasarkan modal awal tahun adalah dikasih 12%. Nah, baru sisanya dibagi. Nah, ini ada di akte perseroannya ya, di akte perseroan. Nah, contoh kalau pembagian labanya seperti itu tadi, maka yang
apa namanya, 150.000 ini kita bagi menjadi, lebih bertambah tahapnya ya. Nah, jadi pertama kita dapat 108.000, kemudian kita hitung lagi untuk interest-nya 12% kali total modal dapat 33.600. Nah, berarti sisanya ini dapat dari mana? Dapat dari mana? Silakan, ada yang tahu? Sisanya, Pak. Sisanya ya dari Sisanya, Pak. Ya, sisanya, Pak. Iya, 150 dikurangi 108 minus 33. 36.600. Jadi dikurangi 108 108 dikurangi 33. Ya, jadi ini bukan ini dulu ya dihitung, tapi dikurangkan dulu. Baru dapat 8.400 baru dibagi 2. Nah, tapi sebetulnya kenapa? Itu remaining income-nya selalu dibagi 2 ya, Pak? Maksudnya Nah, dibagi itu rata termasuk enggak, di Pak? itu, Atau ada di ketentuan? akte ya. Termasuk di aktenya seperti apa. Tapi kalau di aktenya tidak disebutkan berarti dibagi 2. Jadi sebetulnya ini kalau yang pertimbangan pertama itu gimana? Di akte itu tidak ada penjelasan pembagian laba, langsung aja 150.000 dibagi 2 ya. Jadi 7575. Yang kedua ada penjelasan laba tentang pertama harus diperhitungkan penghargaan atas waktu yang didedikasikan untuk perseroan. Nah, yang ketiga diperhitungkan salary dulu, diperhitungkan interest dulu, baru sisanya. Nah, selanjutnya allowance exceed net income. Nah, jadi sekarang sesudah kita bagikan, ternyata misalnya yang kita harus pertimbangkan itu terlalu banyak ya. Jadi labanya padahal sedikit ya. Jadi kita mempertimbangkan salary, mempertimbangkan interest gitu ya. Ternyata uangnya cuma 100.000. Nah, gimana? Jadi kalau kita bagikan kan ini di total dulu ya. Totalnya ternyata 141.600. Jadi kalau income-nya 100.000 sekarang seperti apa? Nah, jadi income-nya padahal 100.000. Jadi sekarang bukan sisa dibagi, tetapi kekurangan dibagi 2 gitu ya. Kekurangan dari 150 kan, kekurangan dari 100.000. Jadi kekurangannya berapa? Kekurangannya adalah 41.600. 41.600 dibagi 2. Yang kita bagikan untuk stun harusnya 79.200 dan 62.400 kita kurangi ya dengan jumlah kekurangannya 41.600 kan. Kekurangan untuk membagi stun dan meals ini gitu ya. Kita bagi 2 41.600 berarti kita kurangkan stun dan meals 20.800 dan 20.800 sehingga nanti netnya stun dan meal dapatnya bukan 79 dan 62 ya, tapi 58 dan 4161. Nah, ini sama, tinggal di jurnalnya gimana? Jurnalnya income summary 100.000, J-Stun Capital berapa? 58.400, kemudian T Mills Capital 41.600. Ya. Sip ya. Begitu ya. Nah, kemudian Pak. Ya. Ini jam berapa? Kalau misalkan rugi kayak gitu kasusnya sama kayak tadi nggak Pak? Sesuai perjanjian apa langsung dibagi 2 aja? Ini bukan rugi ya. Ini untung cuma maksudnya kalau tidak cukup ya, gitu ya. Tidak cukup untuk membayar. Iya, sama kasusnya. Sisa dibagi 2 itu sisa masih ada income atau sisa yang dibagi kekurangan gitu ya. Itu dibagi 2. Tapi tetap dua-duanya harus dikasih dulu baru dikurangi dengan yang kekurangannya. Nah, kalau rugi juga sama ya. Pak, ya. Untuk proporsinya kalau misalkan untungnya kurang itu dibagi 2 apa ada perjanjian khusus lagi kayak yang tadi? Enggak lah ya, kalau sama yang aja, gitu. sama aja. Jadi pembagian laba itu maksudnya pembagian laba dan rugi. Bukan pembagian laba. Pembagian laba itu untuk semua kasus kita lakukan gitu ya. Jadi kalau rugi juga nanti sama ya, kita hitung dulu tetap salarinya berapa. Jadi kalau rugi 30.000 ya, berarti gimana? Kalau rugi 30.000. Nah, ininya berarti di sininya 30.000 ya totalnya. Minus kan? Minus 30.000. Jadi kurangnya berapa? Kurangnya adalah 141. Jadi 171 ya. 171.600 ini minus kan? Nah, ini minus 107.600 supaya dapat 30.000.
Nah, berarti nanti Jestun dan Cemil bukan dibagi tapi di debit kapitalnya ya. Di debit berapa? Ini dibagi 2 berapa? Jadi 50 tambah 35 85 tambah 800 ya. 85 800. Jadi minus gitu. Jadi ini berapa nih dibaginya? Di debitnya berapa? Di debitnya adalah 6.600 ya. Jadi Jestun capital di debit 6.600. Nanti total income summary-nya di kredit ya. Berapa di kreditnya? Sebesar 30.000. 30.000 ya. Jadi sama. Rugi juga ini dihitung dulu ya. Demikian, terima kasih. Lanjut Di bagian berikut,